kami limpahkan rahmat dan karunia kita sehingga kita dapat membuat video presentasi untuk menerima kuliah fisika terapan ini. Dan sebelum masuk ke presentasi, langkah baiknya kami berbenah kelompok. Anggota kelompok kami dari empat dan kenalkan nama saya sendiri. Saya Muhammad Nurferdin dengan NIM 25065067. Saya Maya Setriadi dengan NIM 25065041. Saya Mulia Muhammad Nazri Jeniago dengan NIM 25065059. Saya Aditya Firmansyah dengan NIM 25065060. Saya Triwayudi dengan NIM 25065058. Itulah perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Dan kami akan masuk pada studi kasus yang kami diskusikan. Judul untuk diskusi kami adalah rangkaian sensor pendeteksi api atau kebakaran. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yang terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat juga latar belakang. Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi baik pada lingkungan rumah tangga, industri, perkantoran maupun laboratorium. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan material, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu diperlukan sistem pendeteksi dini yang terjadi mampu memberi peringatan api. Sensor api bekerja dengan mendeteksi pancaran cahaya infrared yang dihasilkan oleh nyala api. Komponen ini memiliki sistem aktivitas tinggi terjadi berupa intensitas cahaya tertentu. Sistem ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai alarm kebakaran sederhana, pengamatan ruang mesin, peralatan dapur, laboratorium. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan sensor api sederhana? Yang kedua, apakah komponen yang digunakan dan bagaimana fungsinya? Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja sensor api sederhana yang menggunakan flaret sensor dalam mendeteksi keberadaan api? Yang keempat, bagaimana hasil pengujian dari rangkaian yang dibuat? Yang C, tujuan. Yang pertama, mengetahui dan memahami prinsip kerja sensor api sederhana berbasis infrared sensor dalam mendeteksi cahaya infrared dari nyala api. Yang kedua, membuat dan merangkai sistem sensor api sederhana menggunakan komponen elektronik seperti flaret sensor, LED, buzzer, dan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menggunakan sensor sebagai bagian dari sistem keselamatan dan pendeteksi kebakaran. Yang keempat, manfaat. Yang pertama, memberikan pengetahuan dasar, mengetahui sistem sensor api sederhana. Yang kedua, menjadi referensi tugas akhir dan praktikum elektronik. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem pendeteksi dini sehingga dapat membantu mencegah kerugian akibat kebakaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan materi yang pertama. Yang kedua itu lanjut kepada penelitian dari sensor api yang akan dijelaskan oleh Mulia ucapkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori yang A, pengertian sensor api. Sensor api adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan nyala api melalui pancaran cahaya inframerah yang dihasilkan oleh pembakaran. Nyala api memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, terutama pada tentang 760 1100 nm, sehingga dapat dikenali oleh komponen sensitif cahaya seperti fotodiode atau fototransistor.
B. Prinsip kerja flame sensor. Flame sensor bekerja berdasarkan deteksi intensitas sinar inframerah. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Fotodiode menangkap cahaya inframerah yang berasal dari api. 2. Cahaya tersebut diubah menjadi sinyal listrik kecil. 3. Sinyal diperkuat oleh rangkaian komparator pada modul sensor. 4. Jika sinyal melampaui ambang batas yang ditentukan potensiometer, maka output sensor berubah menjadi low atau high, tergantung jenis modul. C. Komponen utama flame sensor. 1. Infrared fotodiode atau fototransistor, berfungsi menangkap cahaya yang dipancarkan api. 2. Potensiometer untuk mengatur sensitivitas sensor terhadap cahaya inframerah. 3. Operational amplifier, berfungsi sebagai penguat sinyal dan komparator untuk menentukan apakah cahaya api terdeteksi. 4. LED indikator, memberi tanda visual ketika sensor mendeteksi api. Untuk yang terakhir 5. Output digital atau analog. Output digital menghasilkan sinyal high atau low, sedangkan output analog menghasilkan tegangan yang nilainya sebanding dengan intensitas cahaya inframerah yang diterima oleh sensor. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulia, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adit. Adit, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan lanjut pada materi bab 3, yaitu metode perencanaan. A. Alat dan bahan. 1. Flame sensor api. Yang kedua ada buzzer. Yang ketiga ada LED merah. Yang keempat resistor 220 ohm. Selanjutnya ada baterai, transistor BC547, kabel, dan papan PCB. Prinsip kerja umum, sensor menangkap sinyal api bisa berupa cahaya IR atau UV menggunakan fotodiode, fototransistor IR, flame sensor modul. Bisa berupa perubahan panas menggunakan termistor. Sinyal diubah menjadi listrik. Sensor mengubah intensitas cahaya atau panas menjadi tegangan arus listrik. Pembandingan atau threshold, sinyal dibandingkan dengan batas tertentu melalui resistor, potensio atau AC komparator. Aktivasi output jika sinyal melewati batas. LED menyala, buzzer berbunyi, relay aktif, bisa memutus listrik, dan sistem keamanan aktif. Itulah ya materi yang disampaikan oleh Adit, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu. Udah Wahyu, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Adit. Selanjutnya cara kerja rangkaian sensor api. 1. Sensor mendeteksi api. Api memancarkan cahaya inframerah dan panas. Sensor fotodiode atau fototransistor menangkap sinyal tersebut. 2. Perubahan sinyal menjadi listrik. Saat ada api, nilai resistansi atau arus sensor berubah. Perubahan ini menghasilkan perubahan tegangan pada rangkaian. 3. Sinyal dibaca dan dibandingkan. Tegangan dari sensor masuk ke rangkaian pembanding, potensio atau komparator. Jika tegangan melewati batas, rangkaian menganggap ada api. 3. Aktivasi output jika ada api terdeteksi. LED menyala, buzzer berbunyi,
Pada rangkaian tertentu, relay aktif untuk memutuskan listrik atau mengaktifkan sistem keamanan. Saat api padam, sinyal kembali normal, LED dan buzzer mati, rangkaian kembali stabil. Baiklah, selanjutnya hasil pengujian atau output. Saat tidak ada api, sensor tidak mendeteksi cahaya atau panas. Tegangan keluaran rendah, LED mati dan buzzer tidak berbunyi. Rangkaian dalam keadaan standby. Saat ada api mendekat, sensor menangkap pancaran inframerah atau panas dari api. Tegangan keluar meningkat melewati batas. LED menyala dan buzzer menyala. Semakin dekat api, semakin sensitif responnya. Saat api dijauhkan atau dipadamkan, sinyal kembali menurun. LED dan buzzer kembali mati, rangkaian kembali standby. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wahyu. Dan itulah akhir dari presentasi diskusi kelompok kami tentang rangkaian sensor api sederhana. Kesimpulannya itu rangkaian sensor api sederhana mampu mendeteksi kebakaran api melalui pancaran cahaya inframerah atau panas yang diterima oleh sensor. Dan perubahan sinyal dari sensor kemudian diproses oleh rangkaian pembanding atau device sehingga dapat mengaktifkan indikator berupa LED dan buzzer. Berdasarkan hasil pengujian tadi, rangkaian dapat bekerja dengan baik, di mana output menyala saat ada api dan kembali mati saat api tidak ada. Dan rangkaian bekerja dengan stabil dan tidak ada kelebihan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bentuk simulasi sensor api sederhana Pipateus yang kami gunakan. Ini pada saat api mati. Jika saya meletakkan di rangkaian res angka 0, jika saya membayar di 1, maka itu lampu LED menyala. Berarti sensor atau buzzer mendeteksi keberadaan api. Jika api akan semakin jauh, maka dia akan kembali mati. Sekian, terima kasih.